Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke materi IPS kelas 8 semester genap. Dalam bab ini kalian akan mempelajari tentang kegiatan perdagangan serta pengaruhnya terhadap Indonesia dan ASEAN. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian perdagangan serta jenis-jenisnya. 2. Siswa mampu menjelaskan perdagangan antar daerah dan antar pulau serta perdagangan antar negara. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan perdagangan antar negara terhadap perekonomian Indonesia dan ASEAN. Perdagangan antar luar negeri yaitu perdagangan internasional. Perdagangan antar daerah yaitu perdagangan yang biasa terjadi antar daerah satu dengan daerah lain atau kota dengan desa, desa dengan desa, kota dengan kota, tetapi masih dalam lingkup satu pulau. Sedangkan perdagangan antar pulau yaitu perdagangan yang terjadi antar pulau satu dengan pulau lain. Contohnya, perdagangan antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi atau perdagangan antar pulau Sulawesi dengan Pulau Jawa. Yang kedua yaitu perdagangan luar negeri atau biasa kita sebut dengan perdagangan internasional. Contoh perdagangan antar negara Indonesia dengan negara Malaysia bisa dengan negara-negara yang ada di ASEAN atau negara-negara yang ada di benua Eropa. Perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Di sini bisa kita lihat ini adalah kegiatan bongkar muat barang dagang yang dilakukan antar pulau. Di mana tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu 1. Memperoleh keuntungan. Perniagaan atau perdagangan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau yang biasa kita sebut dengan laba. Keuntungan diperoleh dari selisih antar harga beli dengan harga jual. Contoh, sebuah produksi kain yang modalnya atau harga belinya yaitu 5.000 per meter dan kita jual dengan harga 7.000 per meter. Berarti selisih antar harga beli dengan harga jual yaitu 2.000 per meter. Disitulah keuntungan yang kita peroleh sebagai seorang pedagang. Kalau mau ngambil keuntungan lebih banyak, berarti kita harus menjualnya harga lebih tinggi. Dan perhatikan juga tentang kualitas barang yang akan dijual. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar, yaitu jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar ke berbagai daerah. Contoh, produksi minyak gosok tradisional dari daerah A dijual ke daerah B, maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya digunakan di daerah atau kota A saja, tetapi juga di kota B. Berarti dalam hal ini minyak gosok dikenal banyak orang dan sudah melampaui atau jangkauan pasarnya sudah ke daerah lain atau ke kota lain. Faktor pendorong ada 2, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki maksudnya gini. Daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu Jawa Tengah, dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayuran lebih banyak dan menjual ke daerah keluar daerah
Dan dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul atau Yogyakarta yang memproduksi sayur mayurnya lebih rendah dari Wonosobo. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah, yaitu contohnya di sini di daerah yang kaya akan durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian, bahkan daerah yang tidak menghasilkan durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, manfaat perdagangan. Satu, menyediakan kebutuhan. Menyediakan kebutuhan di sini maksudnya setiap perdagangan antar pulau, baik itu antar daerah atau antar negara, itu tujuan utamanya atau manfaatnya yaitu menyediakan kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, yaitu membuka kesempatan kerja. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Contoh, suatu pabrik kain yang memiliki permintaan banyak atau akan memproduksi dalam jumlah besar, maka dia juga membutuhkan tenaga yang banyak sehingga pabrik produksi kain tadi membuka lowongan atau kesempatan kerja. Aktivitas perdagangan antar negara, mungkin kalian sering dengar istilah ekspor impor. Nah, itu terjadi yaitu kegiatan perdagangan antar negara, di mana ekspor itu sendiri yaitu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Sedangkan impor kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri. Contoh, kalian menjual produk kalian ke negara lain, berarti kalian mengekspor. Sedangkan kalau kalian membeli tas atau baju dari negara lain, berarti kalian mengimpor barang dari luar negeri. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Satu, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Ibu jelaskan yang bagian ini memberikan kemudahan kepada produsen barang produksi, yaitu dalam kebijakan pertama ini untuk meningkatkan ekspor, pemerintah dapat memberikan beberapa kemudahan bagi produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan atau surat izin. Pemerintah memberikan kemudahan kepada seluruh produsen yang akan mengekspor barangnya dengan surat izin. Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir, karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk suatu barang dengan kapasitas nilai rupiah.
Yang ketiga yaitu membuat perjanjian dagang internasional atau perdagangan antar negara. Perjanjian mengenai perdagangan internasional telah banyak dilakukan beberapa negara. Perjanjian ini mencangkup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Penjual ataupun eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Jadi, di perjanjian dagang internasional ini, baik penjual ataupun pembeli atau ekspor ataupun importir itu memiliki surat perjanjian dagang internasional. Yang keempat yaitu meningkatkan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri dan mengenalkan di pasaran internasional, maka hal yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan promosi, baik itu melalui internet ataupun melalui lembaga ataupun melalui promosi yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Meningkatkan promosi dalam perdagangan itu sangat penting untuk memperluas jaringan pasar kita. Faktor pendorong ekspor ada 3, yaitu keadaan pasar luar negeri. Keadaan pasar luar negeri di sini maksudnya besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat memenuhi atau mempengaruhi harga pasar dunia. Apabila permintaan pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Keuletan yang kedua yaitu keuletan eksportir. Keuletan eksportir di sini sangat dibutuhkan. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran atau strategi marketing. Yang ketiga yaitu kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Bidang ekonomi, maksudnya di sini bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain terhadap perekonomian suatu negara. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang ini, maka bidang lain akan terpengaruh. Contoh, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor negara tersebut karena jika terjadi kerusuhan di suatu negara, maka negara tersebut tidak akan berani memasukkan atau mempromosikan barang itu di negara yang sedang kerusuhan. Manfaat perdagangan antar negara yaitu ada 2, ya lagi-lagi manfaat perdagangan itu pasti intinya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Ibu sudah jelaskan memperoleh keuntungan yaitu selisih antara harga jual dengan harga beli. Yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, ada juga negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi, setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sehingga hasil produksi tiap negara pun berbeda pula. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain kondisi geografis, iklim, penguasaan teknologi, atau ilmu ipteknya. Dengan adanya
perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memiliki atau memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan antar negara, maka akan terjalin persahabatan antar negara. Menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Adanya perdagangan antar negara akan lebih mudah terjalinnya persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang impor berteknologi tinggi dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Faktor-faktor pendorong perdagangan. 1. Untuk memenuhi kebutuhan. Setiap perdagangan, faktor yang paling mendorong yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri. Yang kelima, adanya perbedaan sumber daya alam seperti iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama. Yang ketujuh yaitu terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara yaitu ada 3, yaitu peluang perdagangan lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam satu lingkup negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil. Contohnya ya, orang Amerika belum dapat makan pisang. Seluruh dunia tidak dapat menikmati film-film dari luar negeri. Yang kedua adalah adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang, jasa, atau tenaga kerja dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya. Sementara perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga adalah penggunaan kurs tukar. Pengaruh kegiatan perdagangan antar negara terhadap perekonomian Indonesia dan ASEAN. Ada 2 sisi positif ataupun sisi negatifnya. Yaitu yang sisi positifnya 1, terpenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, memperoleh devisa. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang keempat, masuknya modal asing. Yang kelima, bertambahnya jumlah lapangan kerja. Yang keenam, adanya ahli teknologi. Semakin berkualitas hasil produksi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta semakin majunya lembaga perbankan. Adapun hal negatifnya tentang pengaruhnya terhadap kegiatan perdagangan yaitu munculnya tenaga kerja Indonesia atau TKI. Kedua, perusahaan-perusahaan Indonesia
terancam bangkrut karena perusahaan-perusahaan Indonesia terancam bangkrut karena banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang masuk. Yang ketiga, berkurangnya lapangan kerja. Yang keempat, semakin ketatnya persaingan tenaga kerja. Yang kelima, bertambahnya pengangguran. Yang keenam, terhambatnya pergerakan sumber daya. Mungkin sampai sekian dulu materi Ibu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di buku kalian. Minggu depan, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Dan setiap materi tolong dicatat. Hal-hal yang penting tolong dicatat. Yang belum paham tolong ditanyakan. Sebelumnya dicatat dulu, minggu depan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.